Pemirsa Bijang Tokoh Antv, sosok dan peran perempuan saat ini terus bergeser, apalagi dengan adanya gencarnya emansipasi wanita di mana perempuan kesetaraan gender sama dengan laki-laki, bahkan bisa lebih. Paradigma masyarakat dengan perempuan sebagai konco wingking suami saat ini sepertinya sudah tergeser karena dengan adanya emansipasi wanita itu. Lalu harusnya bagaimana perempuan Jawa modern saat ini, masih relevankah dengan adanya perempuan sebagai konco wingking suami? Dalam Bincang Tokoh kali ini saya akan mengajak Anda berbincang bersama satu tokoh inspiratif saya. Beliau adalah Putri Raja di Surakarta. Dalam Bincang Tokoh Antv. Pemirsa Bijang Tokoh Antv, saat ini saya sudah bersama sosok perempuan Jawa modern dan beliau juga adalah Putri Keraton Surakarta. Beliau saat ini sudah bersama saya. Beliau adalah Raden Ayu Febri Hapsari Dipokusumo atau kita sapa akrab Ibu Febri. Kita akan berbincang bersama Ibu Febri. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya. Dengan banyak kegiatan, tetap semangat ya Bu, sehat ya Bu iya, ya. Harus semangat. Harus baik. Bu, perempuan Jawa modern yang saat ini perempuan sudah menyamai dengan laki-laki Bu. Walaupun perempuan harusnya di belakang menjadi konco wingking begitu sebagai ibu rumah tangga, tapi sekarang perempuan lebih dari laki-laki sepertinya Bu. Apanya dia yang lebih? Untuk untuk pendidikannya sudah hampir sama, untuk beberapa pekerjaannya begitu Bu. Iya, itu kalau memandang pemandangan itu sih sebenarnya itu kan sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan ya oleh Ibu Kartini, bahwa sebenarnya pada saat itu kan yang diperjuangkan adalah kesetaraan dalam memperoleh hak untuk bisa berpendidikan yang lebih. Sebenarnya kan itu. Lalu konsep-konsep perempuan Jawa kan bukan berarti bahwa konco wingking itu adalah orang yang di belakang saja. Tapi bagaimana dia mengatur sebuah keluarga, bagaimana dia mengatur sebuah rumah tangga, bagaimana dia mengatur anak-anak, mengelola harmonisasi keluarga itu kan sesuatu yang tidak mudah. Dan bukan berarti bahwa itu pun bukan sebuah pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Buktinya saat ini juga banyak perempuan-perempuan yang meskipun mereka tidak bekerja, mereka juga mungkin banyak waktu di rumah, tetapi juga mungkin kurang berhasil dalam mengelola sebuah keluarga. Jadi relatif ya memandangnya. Baik, namun perempuan tetap juga sebagai konco wingking juga diperlukan untuk membina anak-anak begitu ya Bu ya? Iya, jadi memandang perempuan ini nggak bisa cuman dari satu sisi, karena bagaimanapun perempuan ini kan adalah energi dalam sebuah keluarga. Jadi tidak bisa keluarga itu berjalan, berkehidupan tanpa kehadiran sosok seorang perempuan di dalamnya. Jadi tetap saja bahwa di zaman apapun saya rasa bahwa peranan perempuan ini memang terus harus dihidupkan, karena perempuan ini kan energi dari sebuah keluarga. Bahkan energi dari dimanapun dunia ini akan berjalan, pasti ketokohan sosok perempuan itu sangat diperlukan. Perannya juga sangat diperlukan begitu ya. Bu Febri, di lingkungan keraton, hidup di dalam lingkungan keraton begitu, dan saat ini Bu Febri sebagai sosok perempuan Jawa modern, seperti apa pandangan Bu Febri sendiri mengenai kecantikan Putri Jawa yang sebenarnya? Kalau kita melihat kecantikan dari Putri Jawa ya, kecantikan itu kalau orang Jawa kuno memandang kecantikan itu justru tidak sekedar lahiriah. Maka kalau di keraton kan kami diajari bagaimana laku tirakat, kami diajari bagaimana bermeditasi, kami diajari bagaimana sesiri harus puasa, mengurangi ini dan itu. Kemudian kami harus ada laku-laku tertentu, ritual-ritual yang harus kami lakukan. Bahkan perempuan-perempuan Jawa di keraton ini di masa lalu kan mereka juga harus menguasai banyak hal yang urusannya domestik di dalam, yang intinya bahwa tidak sekedar kecantikan itu dilihat secara lahiriah. Jadi kombinasi dari lahir batin, kecantikan lahir batin. Maka melihat kecantikan perempuan Jawa, kalau kita bisa lihat ada Gusi Putri dari Mangkunegaran, dari Keraton Kasunanan, kita bisa melihat ada Garwa Dalem Permaisuri dari Pakubono ke-10, ada
Kanjeng Ratu Hemas, dan kemudian juga ada putri-putri lain yang juga luar biasa cantiknya, kan bukan yang berpoles dengan make up yang sangat tebal, tapi bagaimana kesantunan perilakunya, bagaimana tingkah lakunya, tutur bahasanya, kemudian bagaimana interpersonal skill-nya, sampai kemudian bagaimana beliau-beliau ini mematut diri untuk supaya pantas dalam menggunakan keseluruhan yang digunakannya. Jadi itu merupakan kombinasi ya menurut saya. Jadi perempuan Jawa justru diajari tidak hanya sekedar cantik dari luar untuk memoles-moles saja, tapi mereka juga belajar bagaimana mereka harus berhadapan. Kalau zaman dulu kan mungkin zaman terakhir misalnya ya Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-11, Permaisuri Pakubuwono ke-11 itu pun juga masih berhadapan dengan tamu-tamu asing. Bahkan adik dari Pakubuwono ke-12 sendiri ini juga punya banyak link teman-teman di luar negeri. Nah, kalau mereka tidak punya kemampuan dan kepiawaian untuk bagaimana mengelola dirinya untuk supaya patut di hadapan orang lain, itu kan juga mengurangi nilai kecantikan itu sendiri menurut saya. Baik, apakah itu juga termasuk bagaimana cara putri Jawa sekarang, putri Jawa modern agak bisa tampil menarik namun tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi Jawanya begitu? Harusnya seperti apa, Bu? Iya, kalau menurut saya sih memang harusnya begitu ya. Jadi setiap zaman itu memiliki jiwa. Jadi setiap jiwa zaman berbeda. Makanya kita nggak bisa bilang kok nggak kayak zaman yang dulu ya. Memang zamannya berbeda. Mungkin kecantikan yang dulu dengan yang sekarang mungkin berbeda, tetapi bahwa esensinya seorang perempuan itu adalah sumber keindahan, kecantikan, keanggunan, kemudian kerapian, kebersihan, dan semuanya segala sesuatu yang indah. Jadi intinya bahwa inner power silakan besar, inner power silakan besar menurut saya, dan bahkan mungkin bisa melakukan apapun, tapi dalam ranah-ranah tertentu seorang perempuan pun tetap harus menggunakan naluri sisi seorang perempuannya. Jadi semodern apapun tetap kalau dia membawa nafas seorang perempuan Jawa, maconya juga nggak akan mungkin bisa semaco, biarpun pakai celana panjang, saya juga kadang-kadang pakai celana panjang, pakai kaos, atau ketika kita casual pakai t-shirt, tapi tetap saja dalam perangai pembawaan itu seorang perempuan Jawa dia pasti akan terlihat dari perilakunya, tingkah lakunya, itu pasti akan jauh berbeda gitu ya. Maksudnya dengan produk-produk masa kini. Yeah. Maka yang paling penting sekarang ini sebenarnya saya senang dengan istilah yang saya sedang persiapkan sebuah buku, Javanese Inner Beauty. Jadi Javanese Inner Beauty itu lebih kepada come out from your heart gitu. Jadi dari hati. Perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar, bersahaja, dia powerful, dia bisa semua hal, tapi dia tetap humble, dia tetap bersahaja sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan Jawa nggak mungkin dia akan melebihi 1 senti aja dari suaminya, dalam arti perempuan Jawa mungkin secara ekonomi atau penghasilan dia lebih, atau mungkin kepintaran dia lebih, atau mungkin posisi dia lebih. Tapi kalau dia tahu esensi perempuan Jawa, dia pasti akan mencoba menahan diri. Pada sisi mana dia akan bisa terlihat di posisinya yang lebih itu, di sisi mana dia sebagai istri, dia harus diam, memberi kesempatan suaminya untuk lebih menonjol misalnya, atau mungkin ketika dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah rumah misalnya ada satu hal yang harus dia lakukan, dia bisa melakukan. Saya contohnya, saya sebagai seorang motivator, saya keliling ke seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan motivasi-motivasi karakter building. Ketika saya misalnya pergi ke sebuah tempat yang mana masih terjangkau, dalam arti masih bisa ditempuh dengan jalan darat 1 jam, 1,5 jam, misalnya saya memberi ke Klaten, Wonogiri, Sragen, atau mungkin yang masih dekat, atau saya pulang malam, saya bisa nyupir sendiri. Tapi kalau misalnya saya matur sama suami saya, kalau beliau berkenan menjemput, dan kadang-kadang mungkin menunggu atau keluar kota, kadang-kadang anak-anak saya juga ikut, ya saya berbangga hati. Dan bukankah itu sebenarnya hak istimewa seorang perempuan yang juga selalu dilindungi, bukan berarti tidak mandiri. Jadi menurut saya memandang konteks perempuan Jawa dalam kekinian, tidak bisa dikatakan bahwa emansipasi itu menurut saya kok agak sedikit kebablasan ya. Saya kurang sepaham dengan perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa ibaratnya kalau
genteng saya bocor, saya bisa kok naik sendiri, nggak usah tunggu suami. Nah kalau ada suami, ada orang laki yang ingin membantu, menurut saya itu sebuah harmonisasi gitu. Sama juga misalnya dengan sekarang masak misalnya, kan banyak sekarang koki-koki chef tidak perempuan, laki-laki. Bahkan suami saya pun senang masak misalnya. Itu pun juga ketika seperti itu berubah peranan dalam posisi-posisi tertentu, menurut saya itulah jiwa zamannya sekarang. Tapi bukan berarti bahwa apapun yang bisa dilakukan perempuan untuk menyamai, menurut saya nggak akan mungkin bisa sama. Secara gender pun sudah berbeda kok. Karakternya berbeda. Feminitas seorang perempuan dan mungkin banyak, mohon maaf sekarang laki-laki yang feminin pun tidak akan sama. Tetap different gitu. Tetap laki-laki tetap berbeda. Esensinya tetap lain lah. Baik. Katakanlah apa sih yang dikuasai oleh laki-laki yang perempuan juga bisa nguasain, tapi dalam batasan-batasan tertentu tetap saja berbeda. Gitu. Dengan porsinya masing-masing ya, Bu. Perempuan tetap dengan perempuan, jadi, walaupun mereka meskipun cara kedudukan berbeda dengan laki-laki. Meskipun katakanlah oke, boleh gitu ya, tapi tetap di dalam hal-hal tertentu ada keterbatasan, dan keterbatasan bukan membuat orang menjadi terbatas dan stuck nggak bisa ngapa-ngapain. How to find the solution kan itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya perempuan begini, laki begini, perempuan harus begini terus begitu. Kalau terus-menerus seperti itu nggak akan ada selesainya, dan buat saya itu bukan sebuah emansipasi seperti yang diperjuangkan oleh Kartini. Kartini saat itu hanya memperjuangkan bagaimana kesetaraan mendapat pendidikan yang sama, berinteraksi dengan orang-orang asing ataupun orang yang mungkin dianggap di kaum-kaum yang lebih tinggi misalnya, atau juga dia boleh ke bawah. Sebenarnya kan perjuangannya ke sana, bukan berarti dia melebihi dan menyamai perilaku atau sikapnya, kekuasaannya dengan bupati pada saat itu, kan tidak itu sebenarnya menurut saya ya. Baik, lalu bagaimana harusnya saat ini, apalagi anak-anak muda saat itu berbeda, susah sekali begitu Bu untuk bisa menjadikan perempuan Jawa modern yang seperti yang diutarakan Bu Febri tadi. Lalu harusnya bagaimana dengan nilai-nilai norma adat Jawa yang harusnya tidak boleh ditinggalkan? Kalau melihat, nanti kita sambung lagi Bu. Okay, ya, baik. Pemirsa Bincang Tokoh Antv, selepas yang satu ini kita kembali. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Itbulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New Itbulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv.
Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak, dia lapar. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa, masih bersama Ibu Febri. Kita akan teruskan perbincangan bersama dengan beliau mengenai perempuan Jawa modern. Perempuan Jawa modern yang tetap Jawa tapi modern, tapi smart gitu ya Bu ya. Tidak boleh meninggalkan tugasnya sebagai perempuan. Lalu sekarang ini di zaman yang modern serba canggih, banyak teknologi-teknologi yang berkembang begitu. Anak-anak muda yang seharusnya memang mereka harus tetap membawa nilai-nilai adat Jawa, apalagi sebagai perempuan. Begitu, harusnya apa ini Bu yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dilepas begitu? Kalau menurut saya nomor satu adalah peranan ibu ya, dan keluarga. Keluarga ini kan termasuk tempat pendidikan pertama dan utama. Jadi berangkatnya dari rumah tuh kayak gimana gitu. Karena family culture setiap orang itu berbeda-beda. Ada di satu keluarga dia bilang saya boleh kok seperti ini, ibuku nggak apa-apa gitu. Sebagai seorang motivator yang saya juga memberi motivasi dari anak SD sampai dewasa, sampai orang tua gitu ya. Saya banyak melihat bahwa sekarang ini banyak orang tua kan satu kepengen instan. Kedua, mereka kepengen cepat-cepat ngelihat anaknya itu sukses berhasil dengan apapun caranya. Padahal proses kehidupan setiap anak itu berproses. Dan kadang-kadang proses itu tidak bisa diulangi kembali. Kadang-kadang tidak bisa kembali ketika anak sudah misalnya di 5 tahun pertama, di 10 tahun pertama hidupnya, itu kan nggak bisa balik lagi Mbak. Nah kemudian perkembangan sekarang ini kan sedemikian pesatnya, kita kan nggak bisa tutup mata. Saya juga sebagai seorang ibu dengan 4 orang anak, saya punya anak-anak yang juga mulai remaja. Itu juga nggak bisa menutup mata bahwa kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Semakin anak dibatasi dan diberikan aturan ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, mereka akan semakin berontak. Tapi intinya bahwa bagaimana keluarga membiasakan, misalnya. Saya menjadi bagian keluarga keraton yang seharusnya bahwa dalam setiap tradisi itu kita semua dari saya dan anak-anak itu harus terbiasa dengan tradisi Jawa. Ini contoh sederhana. Tetapi ternyata tidak semua keluarga di keraton atau keluarga Jawa menerapkan itu. Misalnya dari mulai saya mengandung, itu ada upacara-upacara di setiap bulan ganjil kehamilan. Sampai kemudian nanti anak lahir. Nanti dari situ ada upacara-upacara lagi selapanan, kemudian ada upacara tedak siti, turun tanah, nanti ada upacara tarapan ketika menstruasi pertama, nanti ada upacara tetesan dan lainnya dan sebagainya. Terus di setiap acara itu mesti harus pakai kain, harus menggunakan baju Jawa. Nah kebiasaan itu di dalam keluarga Jawa kalau tidak dibiasakan dari rumah dan ibunya tidak membiasakan, ibunya setiap hari pakai tank top, ibunya setiap hari pakai celana pendek, ibunya setiap hari pakai baju yang sangat casual, yang sangat modern dan tidak ada gambaran Jawa. Bagaimana anaknya akan meniru sosok yang Jawa modern? Kan tidak mungkin gitu. Jadi semuanya berangkat because perempuan ini adalah role model dari sebuah generasi. Jadi mendidik wanita adalah mendidik generasi. Kalau wanita ini pintar, dia akan memintarkan insya Allah generasi berikutnya. Baik. Jadi harus dari perempuannya dulu nih, basic keluarga. Kalau keluarga nggak bisa kasih contoh, nggak pernah ada kegiatan-kegiatan ritual Jawa, tidak ada, oh kalau nanti ada tamu gini ya, kalau nanti kamu nyuguhin tuh begini ya, atau mungkin tidak perlu ngomong, tapi kita kasih contoh, itu anak pasti akan ngikutin. Meskipun tidak semuanya bisa sempurna ya, semua saya juga by the process. Ada kalanya mungkin ada penolakan, ada kalanya mungkin mereka langsung terima, ada kalanya saya kaget-kaget sendiri dengan suami surprise loh. Kok ternyata anak-anak bisa ya, mau ya kayak begini, sampai mungkin ketika surprise-nya ketika anak sudah berhadapan langsung dengan orang luar.
kita dapat infonya dari orang luar, oh ternyata anaknya begini, atau kemudian ketika anak-anak dihadapkan dengan situasi langsung, terus itulah baru terjadi investasi kita di rumah itu baru kelihatan ketika dalam situasional yang benar-benar live itu di masyarakat. Baik, jadi bagaimana caranya anak-anak bisa tahu dari sosok ibu itu sendiri ketika menurut saya itu dari orang tua ya Bu iya, ya, dari rumah. Misalnya di rumah tidak ada buku-buku tentang busana Jawa atau tentang, kalau saya di mana-mana di rumah saya, di meja, di mana di kamar itu ada etika Jawa, budaya Jawa. Muatan lokal di sekolah itu lebih banyak hanya menurut saya, mohon maaf, formalitas, karena harus ada muatan lokal. Sehingga kalaupun ada pelajaran bahasa Jawa itu hanya kulit luar aja supaya muatan lokal ini terwakili. Atau misalnya kalau nari, nggak nari yang sesungguhnya, ya pokoknya muatan lokal ada. Tapi kita kan nggak bisa menutup kemungkinan bahwa anak Jawa sekarang juga boleh kok kuliah di Prancis, juga boleh pergi ke Amerika, juga kita boleh pakai jeans. Kita juga gadget, kita juga menguasai teknologi ya. Dan kita harus high tech, kita internasional, bahasa Inggris mereka harus bisa. Kalau enggak kan dia akan ketinggalan zamannya. Tapi bukan berarti esensi, roh, aura, energi Jawanya itu hilang gitu. Jadi mencetak generasi-generasi seperti ini menurut saya ini saatnya kebangkitan jiwa Jawa. Maka saya sebagai salah satu pembina Putra Putri Solo itu tahun ini 2016 saya buat tema untuk pemilihan Putra Putri Solo adalah kebangkitan jiwa Jawa. Menurut saya modern silahkan, up to date silahkan, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman silahkan, tapi Jawani gitu loh. Orang yang Jawa ini kan tahu perilaku, unggah-ungguh, sopan santun, kayak begitu. Banyak saat ini baju-baju Jawa udah di mana-mana begitu ya Bu. Namun tradisi Jawa, apalagi di masyarakat juga di anak-anak muda sepertinya tersingkirkan begitu dengan adanya tradisi-tradisi modern, dan banyak sekali tontonan-tontonan dari luar yang mempengaruhi anak-anak untuk menghilangkan tradisi Jawa ini. Lalu harusnya bagaimana ini Bu agar tradisi Jawa juga tidak hilang begitu? Kembali lagi ke peran keluarga ya dan ibu ya, harus sepakat dulu nih. Terutama saya menghimbau kepada keluarga-keluarga Jawa lah. Intinya bukan kok kita kedaerahan, tapi filosofi tidak hanya Jawa. Semua suku, semua adat yang ada di Nusantara ini pasti punya filosofi yang baik dalam kehidupan. Ada etika, moral, dan perilaku yang membatasi bahwa di setiap daerah itu pasti ada gitu ya. Dan itu berangkatnya dari keluarga. Saya juga surprise kalau di Solo kan kami punya sekaten dalam rangka mulut ya. Sekaten ini unik. Kalau dilihat setiap tahun sudah beratus-ratus tahun itu yang dijual celengan-celengan tanah liat yang sekarang diupdate lah, mungkin sekarang zaman SpongeBob dia gambar SpongeBob padahal mungkin bahannya sama tanah liat. Kemudian ada permainan, ada apa. Karena anak-anak saya biasakan ini loh ada sekaten. Jadi selain mereka ke mall, mereka ke Disneyland. Di luar negeri saja ke Disneyland, ke Universal Studio. Tapi ini ada sekaten. Yang namanya biang lala di Singapura, Flyer itu segitu kerennya mereka naik. Mereka ke Disneyland naik begitu. Tapi ini loh Jenontro yang seperti itu. Dan alhamdulillah mereka mau. Dan setiap kali sekaten dia malah ribut untuk, Bu, aku mau beli masak-masakan, aku mau pergi ke sana, lihat ada, aku mau beli. Kadang-kadang saya sampai bilang, buat apa beli lagi, saya mancing begitu. Enggak, aku senang aja. Jadi memang ternyata anak-anak sekarang itu anak-anak audiovisual, Mbak. Kalau kita cuma cerita, tanpa kita memberikan live edukasi, nggak bisa. Kita bilang itu loh, Bapak Tani itu nanam padi itu susah payah. Mereka begini-begini, tapi nggak pernah diajak begitu anaknya mau masuk, jangan becek, kotor. Nah kalau seperti itu kan berarti kita tidak memberikan sebuah life learning yang langsung. Mungkin pertama dia jijik, mungkin pertama dia baunya amis, nggak enak, tapi ya, Bu, ya? dia senang banget malah heboh. Nah sekarang lah dibuat dengan sistem outbound itu kan banyak, itu bagus sebenarnya. Terus kemudian sekarang mulai dikembangkan di kota-kota untuk festival dolanan bocah ya. Kemudian anak-anak mulai diberi kesempatan untuk mulai tampil. Tapi harapan saya orang tua juga jangan menganggap itu kuno. Kamu harus gini. Nah dia nggak bisa lihat live. Bukan membatasi untuk teknologi ya Bu ya, mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa mengerti
dan juga melihat secara langsung. Ya harus, kalau teknologi itu seperti apa, harus gitu ya, karena barang siapa yang menguasai teknologi dia akan menguasai dunia. Kalau dia sampai gaptek juga, kasihan juga. Jadi kita juga nggak, ya ini tarik ulur ya Mbak, memang bisa langsung frontal bahwa generasi sekarang itu terlalu gadget. Kita lihat dulu konten gadgetnya, siapa tahu di situ dia juga bisa browsing Serat Centini. Ya anak-anak saya waktu saya punya satu seri buku Serat Centini, dia baca Babat Tanah Jawi misalnya. Tapi Bu, di internet ada, ya silahkan kalau kamu merasa itu lebih gampang dan lebih nyaman kamu baca. Tapi intinya knowledge-nya tuh masuk dulu gitu. Dan dia harus diajak untuk yang live learning. Anak itu kan sekarang kan pengennya langsung melihat di depan mata kayak apa sih, makanya dia selalu akan menuntut ketika lo kata ibu begini, kok ini begini gitu kan. Mereka kan generasi kritis ya. Bisa membedakan dan bisa memilih mana yang bisa diambil yang lebih gampang begitu ya. Bu Febri, kembali ke perempuan Jawa modern begitu, kecantikan dari dalam inner beauty agar bisa keluar dengan sendirinya. Kata orang, banyak orang nggak usah cantik aja, yang penting pintar aja, nanti inner beauty bisa keluar gitu. Sebenarnya seperti apa Bu? Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Pemirsa Bincang Toko, selepas yang satu ini kita akan kembali. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak. Iyalah Pak. Football hari Minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya, Bangga. Kembali dalam Bincang Tokoh ANTV, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Febri bagaimana sosok perempuan Jawa modern yang seharusnya kita pegang sebagai sosok perempuan begitu agar menjadi panutan. Bu Febri tahu sekali perempuan Jawa yang modern, apalagi Bu Febri juga berasal dari Putri Keraton begitu.
harusnya bagaimana ini Bu? Lagi-lagi kita review sedikit, harusnya wanita Jawa yang modern, yang inner beauty bisa keluar dengan sendirinya tanpa kita harus berdandan yang seglamor mungkin begitu, yang sederhana saja namun kelihatan orang wanita itu bersahaja begitu. Iya. Menurut saya harus kembali lagi ke esensi wanita Jawa itu sendiri. Jadi kepercayaan diri ya tetap harus punya. Jadi jangan merasa bahwa kalau kita itu Jawani itu kuno gitu loh. Jangan kalau kita misalnya tiap hari harus pakai kain seperti saya begini atau dengan rambut saya begini tuh kelihatannya saya nggak modern gitu. Jadi harus punya kepercayaan diri. Setiap perempuan menurut saya dia pasti punya taste sendiri. Dia pasti punya style sendiri. Jadi outer ya Ibu ya, lalu inner beauty-nya dari dalamnya sendiri kalau dari seperti dalam apa, Ibu? itu sebenarnya banyak nih yang harus dilakukan. Perempuan tuh tempat di mana laku tirakat itu harus kuat. Kalau zaman dulu orang nganyap, ngebleng, ngerawat, mutih, puasa gitu ya. Kalau sekarang terus anak-anak gadis sekarang atau mungkin ibu-ibu zaman sekarang, aduh udah capek, nggak mungkin nih kita ini itu. Lupakah kita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ngetren istilah food combining. Terus kemudian ada tiger diet, ada istilah macam-macam lah di dalam kesehatan. Itu sebenarnya adalah konsep-konsep dari itu semua. Jadi intinya bahwa pilih salah satu waktu, entah di dalam 1 bulan tuh mungkin seminggu. Diniatin aja, jadi harus ada laku tirakat, kuatnya di mana. Kalau kuat melek ya mungkin dalam 1 minggu, dalam setiap bulan, misalnya tidur lebih lewat dari jam 12 malam. Keluar berdoa, di luar bersyukur, mohon ampun sama Allah. Terus kalau yang muslim ya tahajud dan sebagainya. Terus mungkin di dalam 1 bulan itu pilih 1 minggu atau mungkin cuma 3 hari saja dia tidak makan nasi misalnya. Atau pilih misalnya tidak makan yang bernyawa. Jadi cuman sayur atau apa ya begitu. Terus mungkin mutih dalam arti tidak minum selain air putih. Jadi nggak teh, nggak jus, nggak apa, tidak cuma makan putih. Atau mungkin tidak makan nasi dengan sayurnya begitu ya Bu ya. yang bernyawa misalnya. yang Jadi bernyawa. cuman buah saja misalnya atau sayur-sayur aja atau apapun lah. Atau misalnya tirakat apa yang mungkin mampu dia lakukan. Karena kalau kita tidak berusaha untuk gini, kalau kita lihat ada makanan banyak, kita punya kebebasan yang banyak, kita manfaatkan semuanya itu kayaknya kita happy banget. Tapi bagaimana caranya kita membatasi diri kita dalam kelonggaran kita. Kita bisa beli semua, kita bisa makan semua, kita bisa punya semua. Tapi kita ngerem sedikit, aku bisa beli ini semuanya. Tapi untuk bulan ini karena aku lagi niat nih tirakat, aku ngerem. Itu perempuan Jawa kayak gitu. Jadi dia bisa, tapi dia harus ngerem. Bagaimana rasanya ketika kita bisa beli makanan apa aja, kita bisa semua, itu kan esensi puasa menahan diri. Nah, ketika menahan diri itulah tirakat itu berlangsung. Tapi dalam konsep Jawa, nek kewedar badar, nek kewedal batal. Jadi kita nggak perlu cerita sama orang, nih aku lagi puasa nih anakku ujian. Atau ini aku puasa nih supaya suamiku naik pangkat misalnya. Atau aku lagi ini itu, nggak perlu. Orang tidak perlu tahu apa yang jadi niat kita. Mungkin di dalam ajaran atau filosofi atau aturan keagamaan tidak ada tuntunannya, tetapi kita menurut saya kita melepaskan diri kita dalam arti kita harus berusaha untuk melakukan laku tirakat itu hanya untuk belajar untuk kita ngerem. Sama belajar untuk kita itu matur sama Allah bahwa ya Allah saya berniat, saya ingin melakukan ini untuk apa yang tahu hanya kita sendiri. Itu yang sesirik dan ngira-ngirangi. Kemudian meditasi. Perempuan Jawa itu pasti harus bermeditasi. Jadi meditasi di sini berbeda dengan berdoa. Kalau kita berdoa tuh konsepnya down to up. Jadi kita mohon, insya Allah Allah mendengarkan. Tapi ketika kita bermeditasi, kita diam saja, kita mendengarkan suara hati kita yang insya Allah adalah suaranya. Jadi kita berusaha untuk diam. Kita bisa ngomong, kita mau ngomentarin apa aja, tapi dalam saat-saat tertentu kita berusaha diam. Itu juga bukan hal yang mudah. Ya nggak usah panjang-panjang, misalnya 5 menit setiap pagi, diam aja. Hanya merasakan nafas yang berhembus, keluar dan masuk dari hidung, terus dirasain bahwa ya Allah aku masih diberi nafas dan kehidupan gitu. Jadi
ngerasain. Jadi meditasi, terus sesirik ngira-ngirangi itu. Kemudian yang penting lagi dari dalam ini dilakukan adalah bagaimana kita mengatur perilaku kita. Perilaku, jadi kalau saya begini pada orang lain, saya kalau dibegitukan bagaimana ya. Jadi lebih kepada perilaku, sikap, mengembalikan kepada diri sendiri. Jadi punya rasa gitu loh. Rasanya ini diolah. Jadi ngolah rasa itu juga penting supaya kita tahu merasakan bahwa feeling itu harus diasah. Dengan bermeditasi, berdoa, melakukan tirakat tadi, kemudian rutin kita juga mengatur perilaku kita, itu kepekaan kita tuh semakin terasa. Jadi feeling itu terasa gitu loh. Jadi wah ini kayaknya nggak pas nih, atau oke aku nggak boleh begini nih. Jadi kita tuh feeling, kita ngelihat orang aja bisa kayak kita jadi kayak dukun gitu loh rasanya. Kayak misalnya kalau saya dalam motivasi saya atau apa begitu, ketika saya bilang ini nanti pasti gini-gini, loh kok Bunda tahu gini, padahal itu cuman pengalaman dan cuman karena kita terbiasa mengasah kepekaan kita, feeling kita. Nah kalau dua kombinasi inner dan outer ini bisa kita sinergikan, harmonis ya, bukan berarti harmonis itu sama. Jadi bagaimana seseorang itu memakai unsur warna merah dengan warna hijau itu bisa serasi, bukan kok semuanya merah, bukan kok semuanya harus putih. Itu harmonisasi itu bagaimana semua unsur. Karena ketika perempuan itu masuk di dalam sebuah keluarga, ada unsur suami, ada unsur anak-anak, ada unsur keluarga suami, ada unsur teman anak-anak yang juga menjadi bagian. Nah, harmonisasinya itu gimana bisa dalam sebuah situasi ini tuh bisa klop gitu loh, bisa sinkron gitu. Ini kan tidak mudah. Dan gitu itu ya. Wanita, perempuan yang itu harus pengelolanya adalah perempuan itu sendiri. Perannya harus ada di perempuan. Berarti semua supirnya perempuan ya Bu ya? Apanya? Berarti untuk pengendali itu semua menurut perempuan saya, ya Bu ya? Kalau saya lebih ke membahasakannya energinya ada perempuan. Sama kayak misal di sebuah rumah, di sebuah keluarga, kalau perempuannya loyo, ibaratnya perempuannya udah 5 watt itu pasti satu rumah energinya habis. Baik. Tapi ketika misalnya laki-laki di rumah itu, suami misalnya ya mungkin entah sedang drop energi atau bagaimana, atau mungkin anak-anak lagi bete, sepanjang perempuannya itu dia powerful, dia bisa mengatur ritmenya, nadanya itu dia bisa atur. Kan kesel, capek, males, mangkal itu kan manusiawi. Tapi bagaimana dia bisa ngatur ritmenya, pasti keluarga itu akan hidup. Makanya saya selalu bilang don't build a house, but please build a home. Supaya home sweet home, dia lihat kalau di rumah itu ini furniturnya keren banget, barang-barangnya bagus banget, rumahnya megah banget, tapi kayak tidak ada perempuannya di rumah karena tidak ada sentuhan menata bagaimana kursi dengan meja, bagaimana lemari dengan pernik-pernik itu kok kayak nggak ada perempuannya ya di Itulah rumah ya. Peran itu perempuan kira-kira yang sebenarnya dibutuhkan dalam satu keluarga dan juga di kehidupan masyarakat. Iya, di kehidupan di kantor-kantor juga kan kalau ada perempuannya di situ pasti kantor itu pasti akan bersih, rapi, indah. Maka setiap kali motivasi saya bilang kalau saya masuk ke kantor-kantor ke perusahaan-perusahaan, saya bilang tolong kalau ada perempuan di sini, buatlah gimana supaya nyaman. Jangan jadi misalnya sampah di mana-mana, kemudian itu kan feeling perempuan ya, gimana jangan meja semuanya berantakan gitu kan rasanya. Jadi ibarat perempuan di rumah, saya insya Allah selalu berusaha tidak meninggalkan rumah ketika rumah belum beres dan rapi. Meskipun saya satu hari aktivitas, tapi saya masih tahu hari ini apa. Jadi pastikan bahwa semua itu dan di rumah. Jadi sehingga kita pergi itu juga tanggung jawab nomor 1 itu sudah selesai gitu. Jangan sampai kita pergi dalam kondisi berantakan, terus kita nggak masak sendiri misalnya, tapi kita nggak memastikan bahwa nanti pasti ada makanan loh di rumah, anak-anak kalau pulang pasti makan loh. Itu kan penting untuk yang utama ya. Tanggung jawab selain di rumah juga mempunyai tanggung jawab sebagai motivator dan beberapa aktivitas yang lain. Banyak Bu, nanti kita akan sambung lagi Bu ya. Selepas yang satu ini kita akan kembali.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa Bincang Toko Antv masih berbincang bersama Ibu Febri bagaimana perempuan Jawa modern yang harusnya dilakukan apa saja, dan kita akan terus berbincang bersama Bu Febri. Ternyata mempunyai segudang aktivitas. Selain beliau adalah putri keraton, ternyata beliau juga seorang motivator, betul Ibu? Iya. Seorang motivator dari anak SD Ibu ya, Iya, sampai dewasa. sampai dewasa ya. Apa Bu sebenarnya dulu saya dengar Bu Febri berawal dari pengelola Putra-Putri Solo, Paguyuban Putra-Putri Solo begitu, dan pada akhirnya sampai ke motivator. Apa Ibu yang mendasari sampai ke motivator? Pada hakikatnya kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain ya. Dan hidup ini kan pilihan. Jadi saya lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Komunikasi di Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian saya sudah punya usaha di sana. Saya mengembangkan apa yang menjadi skill saya di Surabaya. Tapi ketika tiba pada pilihan saya harus memutuskan untuk menikah, dan atas juga persetujuan dari orang tua, dan pada waktu itu janji komitmen pernikahan saya dengan Sinuwun almarhum pada waktu itu bahwa saya harus menetap di Solo. Otomatis semua yang ada di kehidupan sebelum saya menikah ini harus sedikit saya ikhlaskan, gitu kan ceritanya. Jadi ketika saya menikah tahun 2000, ya di awal-awal itu saya mencoba menahan diri menjadi seorang nyonya. Nyonya dalam arti mengikuti semua tradisi keraton, mengikuti semua kegiatan, mengikuti segala macam tanpa ada satupun kegiatan saya pribadi di luar. Itu berlangsung kurang lebih 2 sampai menginjak tahun ketiga, saya mulai merasakan sebuah kegelisahan ya, bahwa hakikat manusia kan harus bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau saya hanya melulu dengan hal yang berbau mengikuti suami saja, tanpa saya bisa mengekspresikan ide-ide saya, tanpa karya-karya saya, kemudian kan rasanya kok ya cuma istilahnya saya ini sebagai pemanis saja gitu loh. Pada waktu itu pemikiran saya. Lalu saya matur sama almarhum Sinuwun, saya matur sama suami saya, kemudian beliau mengizinkan, asal tetap aja ada batasan bahwa ibaratnya aktivitasnya juga harus disesuaikan, bahwa tetap nomor 1 keluarga dan segala macam. Oke, setelah sepakat, kemudian saya diberi kepercayaan oleh Sinuwun untuk membuat sebuah pagelaran. Waktu itu saya beri nama Untukmu Indonesiaku,
untuk revitalisasi Museum Keraton Kasunanan. Dan alhamdulillah sebagai orang baru di Solo pada waktu itu saya berhasil dibantu oleh kakak dan adik ipar saya di keraton dengan banyak kolega. Di situ berhasil membuat sebuah pagelaran di museum, di halaman museum. Nah setelah itu mungkin masyarakat di Solo melihat ya apa yang saya lakukan. Kemudian saya mulai menjadi juri dari pemilihan putra-putri Solo, terus kemudian menjadi narasumber di beberapa seminar-seminar tentang perempuan Jawa, tentang etika kepribadian, yang masih semuanya serba perempuan gitu. Nah kemudian sampailah saya menjadi ketua pemilihan putra-putri Solo di tahun 2003. Dan kemudian setelah itu karya saya berkembang, terus berkembang, dan di situ atas izin suami, dukungan keluarga dan diperbolehkan, saya baru semakin banyak keluar. Jadi keluar dalam arti ikut di beberapa organisasi, seperti saat ini saya menjabat sebagai asisten governor di Region 4 untuk Rotary International Club, kemudian di Women International Club, di kelompok pengajian, saya juga punya kelompok pengajian, juga di situ saya pengurus. Kemudian di Kadin juga, dan kemudian profesi saya sebagai seorang motivator ini, saya merasakan betapa saya mendapat kesempatan banyak untuk bisa menyentuh banyak orang di lingkungan saya. Jadi dari mulai sekolah, anak-anak SD, sampai di perkantoran untuk in-house training, kemudian sebagai PR konsultan juga di area ya kawasan Indonesia untuk membranding produk-produk yang baru, sesuai dengan background keilmuan saya, dengan sendirinya tuh apa ya Mbak, bergulir dengan sendirinya terus menerus dan banyak karya yang saya lakukan dan alhamdulillah juga beberapa prestasi mengikuti di sana. Semua itu saya lakukan tanpa sebuah apa ya ambisi yang maksudnya nanti begini, semuanya mengalir aja. Saya ngikutin karena saya terbiasa mengikuti suara hati saya. Libatkan Allah Tuhanmu dalam segala hal. Jadi termasuk ya sudah kalau kita nggak bisa ngomong, karena kalau kita bicara terus itu bisa ribut Mbak. Bisa beda pendapat, sudah beda generasi, beda pendapat. Tapi ya ada kala tertentu kita bisa diskusi, ada kala tertentu kita harus ngerokok sukmo. Baik. Kita panggil namanya, kita sebut, kita bilang, aku tuh pengen kamu begini. Ya kalau perlu suatu waktu ketika mereka kepengen misalnya nge-mall dan harus ke kafe, kita tuh ikut, nggak apa-apa, kita duduk, dia main sama temannya, ya kita harus mau mengikuti juga dengan jiwa zamannya. Tapi ada yang strict, yang benar-benar ini nggak boleh nih. Jadi saya kalau anak-anak ujian contoh ya, saya biasakan mereka untuk sungkem, untuk minta doa. Jadi itu yang saya alami ketika saya juga masih kecil, sungkem sama orang tua. Minta doa sama ibu doain ya, saya pelajarnya ini. Jadi ya tetap harus kebiasaan dari rumah ya. Dari rumah dan ibu menanamkan dari rumah itu yang terus dibawa ya Bu ya. Hambatan dan tantangan perempuan Jawa modern yang sepertinya saat ini banyak terkontaminasi dengan ini ya Bu ya, era-era yang modern dan juga banyak dari luar negeri juga masuk begitu. Untuk beberapa hambatan-hambatan, kendala dan juga nanti bagaimana harusnya mengatasinya, nanti kita akan ngobrol lagi Bu. Baik, selepas yang satu ini kita akan kembali pemirsa. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Hit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren.
dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Enggak. Iyalah, Pak. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa, di segmen terakhir ini kita masih bersama Bu Febri. Kita akan tanya apa hambatan dan juga tantangan dan solusinya bagaimana perempuan Jawa modern ini nantinya akan bisa terus maju di era-era yang berkembang nanti. Bu, zaman terus berkembang tentunya dan akan ada pembaharuan teknologi dan sebagainya tentunya banyak. Dengan perempuan Jawa modern ini, tantangan hambatan Ibu dari perempuan-perempuan Iya, Jawa kalau ini. tantangannya sudah jelas ya bahwa akan semakin zaman ini akan semakin berkembang sesuai dengan jiwanya yang semakin modern. Itu tantangan ya, bagaimana kita melihat wanita-wanita modern dari belahan dunia manapun yang mereka sudah sedemikian euforianya dengan kebebasan yang mereka miliki gitu ya. Tapi menurut saya tantangannya justru di sini. Dan melihat kondisi perkembangan kehidupan sekarang ini justru dibutuhkan esensi-esensi fondasi citra perempuan Indonesia yang sesungguhnya. Perempuan yang tangguh, yang bersahaja, tapi mereka itu sangat rendah hati. Ya. Nah, ini yang diperlukan karena hambatannya ini sekarang kan karena melihat dari lingkungan. Nanti kita terlalu mengedepankan kejawaan atau keindonesiaan dianggap tidak modern oleh lingkungan. Jadi justru tantangannya adalah kita tidak boleh takut dianggap berbeda oleh orang lain sepanjang apa yang kita lakukan benar. Dan kita tidak boleh gentar untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya itu benar, terus menginspirasi orang lain. Karena hambatan itu sebenarnya terletak pada perempuan itu sendiri. Ketika dia takut dianggap berbeda, ketika dia takut dianggap tidak modern, ketika dia takut dianggap kuno, ketika dia takut dianggap feodal, nah itu hambatannya tetap kepada dia sendiri. Alhamdulillah saya tetap bisa punya prestasi di luar negeri. Saya baru mendapat sebagai seorang PR konsultan, sebuah prestasi besar sebagai dosen public relation. Saya juga baru minggu lalu saya mendapatkan penghargaan di Bangkok untuk the most outstanding public image project. Di mana saya punya project public image, kebetulan untuk PR konsep Rotary waktu itu, saya bawa ke internasional, saya bisa berjaya di sana. Terus kemudian di organisasi saya banyak sekali kegiatan saya. Saya masih mengajar sebagai dosen, saya memberi motivasi di beberapa daerah, saya sering keluar kota, bahkan banyak rumah sakit, kemarin terakhir juga RSPAD di Jakarta juga sudah mulai rutin mengundang saya ke sana. Terus kemudian kegiatan lain-lain, toh saya tetap merasa saya bisa gitu loh. Saya boleh ke sana, saya bisa ke sini, saya bisa ke sini, tapi saya tetap berusaha menjaga kepercayaan suami dan anak-anak saya. Saya masih bisa ambil rapot anak-anak, saya masih bisa lihat mereka pentas, saya masih bisa liburan sama mereka.
bukankah itu sebuah kebebasan yang sesungguhnya yang kita tuh bisa alive? Karena moto hidup saya nggak tahu ya Mbak, sejak kecil SMP, kalau diminta isi buku kenang-kenangan gitu ya, SMP waktu itu saya, karena bapak saya tugasnya berpindah-pindah, dan dinasnya waktu itu di ujung Pandang, sehingga saya waktu itu SMP di sana, ditanya nih moto hidup apa, saya tulis di situ hidup dalam kehidupan. Hidup dalam kehidupan. Ketika itu saya mungkin belum bisa terlalu memaknai, saya cuma nulis gitu aja. Karena ibu saya almarhum ini sosok yang sangat luar biasa, seorang istri pimpinan, tapi beliau sangat rendah hati, passionnya luar biasa, semangat, tegar, dan punya banyak ide-ide kreatif. Jadi mungkin saya terbawa ke sana. Jadi saya nggak bisa memaknai. Nah, tapi setelah ke sini, saya baru bisa memaknai, itu tetap saya pakai sebagai moto hidup. Jadi kayak tagline hidup saya, hidup dalam kehidupan. Sehingga saya memaknainya, jangan biarkan hidupmu ini hanya nafasmu yang berhembus dan jantungmu yang berdetak. Tapi hidupkan kehidupanmu, alive gitu loh. Jadi jangan cuman pokoknya bangun, wah masih berdetak nih, aku masih hidup nih. Tapi ketika malam hari tiba nggak bisa matur sama Allah, sudah ngapain sih kamu hari ini? Udah bermanfaat buat orang belum? Kamu udah sharing belum? Kamu udah berbagi belum? Berbagi kan bukan hanya uang, tapi bagaimana membagi inspirasimu, membagi semangatmu, bagaimana kamu membagi energimu untuk keluarga dan orang lain, itu gimana gitu, gimana dalam kesibukanmu sekian itu tetap kamu harus bisa menata rumahmu, kamarmu, dan semua anakmu nyaman. Itu kan seni yang luar biasa, meskipun di dalam sisi-sisi tertentu akan menjadi hambatan dan kendala seorang perempuan itu, bagaimana perempuan itu mengarrange dan mengelola emosi dirinya. Karena ketika perempuan ini sudah tidak bisa dia arrange how to handle their emotion, terus tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, ya sudah bubar. Kalau dia udah bete sepanjang hari, ya udah susah. Dia udah nggak mau, udah bad mood. Nggak boleh udah bad mood. Nanti terus anaknya bilang gimana, udah nggak. Nah, otomatis semua kan akan langsung mandek, stuck di situ juga. Jadi hambatannya menurut saya ya di perempuan itu sendiri. Di perempuan itu sendiri ya Bu, dan harus bisa mengelola perasaan secara cepat begitu ya Bu ya. Karena kalau kita lihat di luar sana, banyak kok perempuan yang sampai detik ini yang mungkin lebih dari saya ya, yang udah dia boleh ke sana, dia bisa punya prestasi internasional, di domestiknya juga jalan di mana-mana. Itu kan sebuah kebebasan yang menurut saya, kebebasan apalagi sih yang harus dituntut dari seorang perempuan, mau bebas seperti apa sih gitu loh. Jadi kalau terlalu bebas sekali menurut saya ya nggak jadi amanah juga. Karena terus kemudian nggak berkah juga, iya kan. Ya, jadi karena kan esensinya perempuan, silakan keluar, silakan berkarya, silakan bermanfaat buat sesama. Tapi semua yang kau lakukan itu adalah investasi dan laku tirakatmu untuk anak-anak, suami, dan keluargamu. Terima kasih Bu Febri, waktunya luar biasa. Saya dapat ilmu banyak dan saya tadi juga dapat resep ya Bu ya. Nanti saya akan resep jamu ya. Resep jamu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Sukses semoga bermanfaat untuk motivasinya, motivator-motivator di beberapa tempat. Salam untuk anak-anak. Iya, terima kasih. Suami. Demikian tadi pemirsa perbincangan saya bersama Ibu Febri Hapsari di Pokusumo. Salinda Panca pamit dari Bincang Toko kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.